Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pocket Podcast Kesima Time. Mungkin kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama aku Fuad Rozi dari Departemen Kaderisasi Kesima. Bakal nemenin Sobat Kesima di Pocket kali ini. Wah, udah lama banget nih nggak nyapa kalian semua. Gimana nih kabarnya? Aku harap kalian sehat selalu ya. Nggak kerasa banget tahun 2021 udah mau berakhir nih. Aku harap di akhir tahun 2021 ini kita bisa maksimalin semua rencana yang udah kita buat. Nggak cuma jadi wacana doang. Bentar dulu deh. Kayaknya ada yang perlu kita sapa lagi nih. Welcome teman-teman Maba 2021. Nggak kerasa udah punya keluarga baru aja nih. Semoga lancar ya kuliahnya. Matematika itu asik kok. Oke semua, di Pocket kali ini kita bakal bawa bahasan yang gak kalah seru dari Pocket-Pocket sebelumnya. Pasti banyak dari kita yang masih bingung untuk memaknai diri. Nah, yuk kita kupas tuntas di sini. Daripada basa-basi lagi, langsung aku sapa aja narasumber kita. Assalamualaikum Mas Fatan. Waalaikumsalam, halo Fuad, halo Sobat Kesima. Iya, halo juga Mas Fatan. Gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah, ala kulli hal khair, baik. Kamu gimana kabarnya Fuad? Alhamdulillah baik, sehat juga Mas. Oh iya Mas, kalau boleh tahu, sekarang Mas Fathan lagi sibuk apa nih Mas? Alhamdulillah, sekarang kesibukannya masih kuliah ya. Dan aku sekarang lagi sibuk berorganisasi di LDK Insani. Gitu Fuad. Oh, kan aku baru tahu nama sama kesibukan aja nih Mas. Boleh kenalan lebih dalam lagi nggak? Boleh. Oke, halo teman-teman Sobat Kesima. Kenalin, nama aku Nur Alfain Fatan Koriba, panggilannya Fatan aja. Asalku dari Kuningan, aku dari Teknik Industri Undip angkatan 2018 gitu. Saat ini alhamdulillah diamanahi sebagai Mas'ul Ketua Umum Insani tahun 2021. Mungkin itu ya, Fuad. Wah, Masya Allah, produktif banget nih Mas Fathan. Aku jadi pengen nanya nih, kalau Mas sendiri itu pas awal jadi maba, sampai akhirnya bisa kayak sekarang itu, gimana sih Mas? Oh gitu, jadi maba ya. Oke. Jadi mungkin ini teman-teman ya. Dulu aku juga sama kayak teman-teman semuanya pas maba ya. Masih masih belum punya banyak pengalaman, masih benar-benar polos banget. Bahkan aku bisa dibilang aku anaknya pasif ya dulu tuh. Di kelas jarang nanya, waktu SMA ya. Jarang aktif, pasif. Aku tuh anaknya introvert banget waktu SMA. Terus semester 2 ketika aku dapat materi TR1 ya, yang itu diajarin tentang visi hidup, terus kemudian juga aku diajarin tentang landasan-landasan hidup dan visi hidup seorang muslim. Dalam materi konsep diri itu membuat aku kayak berpikir kayak aku harus berubah gitu ya, supaya aku bisa mencapai visi itu gitu. Aku harus change gitu. Akhirnya aku mencoba untuk change, dan sejak hari itu aku coba untuk aktif di beberapa organisasi gitu kan, aktif dan coba untuk berani ingin berubah, ingin lebih aktif, ingin bisa menjadi seorang pribadi yang matang gitu kan bahasanya. Hingga akhirnya aku diamanin sebagai Mas'ul LDJ di teknik industri namanya IIC. Kemudian lama-kelamaan dengan berbagai keberanian lagi, aku coba aktif dalam dunia perlombaan juga. Sampai satu waktu alhamdulillah aku sempat Allah berikan keberkahan buat kesempatan ya buat pergi ke Turki gitu untuk ikut sebuah konferensi selama 2 minggu. Kemudian lama-kelamaan berani terus, aku coba terus berani. Alhamdulillah Allah sekarang amanahkan sebagai Ketua Umum Insani tahun 2021 ini, dan dengan hal itu lama-kelamaan ternyata setelah aku cek psikologi pun aku berubah, yang tadinya introvert sekarang jadi extrovert kayak gitu.
Wah, menarik banget nih. Kalau Mas Fathan sendiri dalam memaknai setiap kegiatan itu gimana sih Mas? Lakuin aja atau ada alasan tertentu atau gimana sih? Oke, bagaimana kita memaknai sebuah kegiatan ya teman-teman. Jadi sebenarnya dalam Islam nanti teman-teman akan belajar juga nanti ya di tab 1 tuh kita diajarkan kalau misalkan dalam berkegiatan Allah dan Rasulnya sunahkan dan memang wajibkan juga untuk kita memiliki niat yang lurus gitu kan, niat untuk beribadah gitu kan, niat beribadah kepada Allah SWT. Jadi kita menjadikan setiap kegiatan kita sebagai sebuah ibadah kayak gitu, Fuad. Iya nih Mas, kadang kita itu kalau ngelakuin banyak aktivitas tapi lupa memaknai gitu. Apa sih dasar kita ngelakuin itu semua? Oh iya Mas, buat ngelurusin niat itu saat kita lagi menjalankan banyak aktivitas, menurut Mas Fathan sendiri itu gimana? Oh iya, benar banget. Nanti pas teman-teman kuliah pun kita akan menghadapi banyak banget kesibukan ya. Bahkan kita bisa sampai burn out kalau kita nggak siap dengan berbagai kesibukan tersebut, atau kita belum mampu manajemen diri kita, manajemen pikiran, manajemen emosi, dan manajemen fokus kita. Jadi yang pertama-tama kita perlu untuk bisa memanajemen gitu kan, memanajemen berbagai hal itu gitu teman-teman. Jadi dalam dunia kampus kita akan dihadapi dengan berbagai hal, berbagai kesibukan. Jadi kita perlu untuk memaknainya kembali. Jadi setiap kegiatan kita coba ulang kembali niat kita supaya kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan. Kita nggak terdistraksi dengan berbagai hal-hal yang mendistraksi pikiran kita, sosial media atau else yang membuat kita nggak fokus. Supaya kita jadi pribadi yang khusyuk kayak gitu, Fuad. Iya nih Mas, benar banget. Kadang itu ada struggle di mana kita itu bingung buat timeline management. Bahkan kadang masih mikir untuk nggak menjadikan sebuah ibadah sebagai prioritas dikala sedang sibuk-sibuknya beraktivitas gitu. Kasih tips dong Mas. Oke, tips ini ya pertama buat time manajemen dulu mungkin ya, aku jawab. Oke, jadi sebenarnya manajemen itu bukan hanya waktu doang teman-teman. Banyak banget yang kita manajemen. Dan salah satu yang manajemen waktu mungkin ya yang bisa aku saranin, nanti sama kan belajar juga ke depan, namanya Eisenhower Matrix gitu kan. Itu kayak kita membagi mana yang penting, mana yang gak penting, mana yang mendesak, mana yang gak mendesak gitu kan. Terus setelah itu ada juga nih satu buah manajemen yang kadang-kadang kita lupa gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu kok gitu juga harus manajemen, yaitu manajemen fokus kayak gitu. Jadi manajemen fokus ini harus teman-teman terus gunakan dan teman-teman terapkan. Gimana teman-teman terapkannya? Kalau tips dari aku tadi ya, teman-teman coba bisa mengulang kembali niatnya, mengulang kembali tujuan awalnya mau ngapain sih ini gitu kan, dan mengulang kembali setiap niat-niat kita yang ingin kita laksanakan dalam kegiatan-kegiatan kita, supaya semuanya itu benar-benar ibadah, nggak sia-sia gitu. Sayang banget kalau kita banyak kegiatan tapi sia-sia gitu, nggak jadi ibadah kayak gitu. Masya Allah, jadi ngerasa berdosa banget nih Mas. Semoga pelan-pelan kita bisa mulai membenahi diri ya. Jangan mulai besok, tapi mulai sekarang juga nih. Mari kita aminkan bersama. Amin. Oh iya Mas, tapi apa bentuk ibadah di sini itu cuma kita dengan Allah? Apa ada bentuk ibadah yang lain gitu yang dapat kita lakuin saat beraktivitas? Oh iya, tentu aja dong. Tadi aku sebutkan bahwa di setiap kegiatan kita itu harus mengenal ibadah gitu kan. Nah, tanpa disadari dan dengan berbagai lingkungan dengan berbagai kultur sosial budaya di Indonesia ini, kita terbiasa memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat gitu ya. Jadi kita kadang-kadang memilah-milah mana yang ibadah, mana yang enggak. Padahal ibadah itu ibadah. Ada ibadah yang jadi ibadah itu terbagi dua teman-teman ya. Ada ibadah vertikal yang itu langsung sama Allah, atau ibadah mahdoh, sama ibadah yang bentuknya horizontal, yaitu ibadah ghairu mahdoh kayak gitu, Fuad. Berarti sebetulnya saat kita beraktivitas pun sama aja dengan kita beribadah dong ya Mas. Oh iya, tadi Mas ada nyinggung tentang ibadah secara horizontal. Boleh dong
jelasin ke kita semua. Oke, ya benar banget bahwa semua yang jadi aktivitas itu ada sebuah ibadah ya. Bahkan tidur, makan, atau bahkan sekarang pun ya, aku lagi ngobrol sama Fuad sekarang, itu udah berdiskusi hari ini tuh bahkan bisa jadi ibadah yang lebih besar pahalanya dibandingkan sholat kita gitu. Bisa aja itu. Karena sebetulnya ibadah itu kan tadi ada vertikal dan horizontal. Nih yang horizontal ini adalah ibadah-ibadah yang bentuknya kita berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan orang-orang sekitar kita. Jadi kalau teman-teman lebih aware lagi, sebetulnya ibadah-ibadah yang itu bernilai besar seringkali itu hadir karena ibadah-ibadah yang berhubungan dengan manusia kayak gitu. Kayak misalkan kita bisa membantu orang lain, menyejahterakan banyak orang misalkan, berinfak sampai dia akhirnya yang awalnya kelaparan jadi nggak kelaparan misalkan, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi gitu sobat Kesima, beribadah juga bisa loh dilakuin secara horizontal dengan sesama kita. Jadi mau nanya nih Mas, gimana sih cara kita beribadah secara horizontal sambil berkegiatan gitu? Boleh dong Mas, kasih tipsnya lagi. Oke, gimana sih caranya beribadah horizontal sambil berkegiatan? Jadi, gimana kita bisa mengulang niat itu kembali ya? Yang ini aku mau kasih tips yang sederhana, tapi itu aku yakin itu powerful banget ya. Yang ini bisa teman-teman terapkan gitu. Itu dengan cara teman-teman itu pertama memang tadi udah aku bilang tipsnya untuk mengulangi niat ya. Tapi ada satu lagi nih yang satu value, namanya teman-teman berprasangka baik. Berprasangka baik kemana? Berprasangka baik ke Tuhan, ke Allah gitu loh. Jadi teman-teman misalkan makan, ya Allah ini aku pengen makan supaya aku ke depan punya energi, bisa lebih fokus, engkau berikan keberkahan di makanan ini dan sebagainya. Atau misalkan teman-teman bantu temannya yang lagi kesulitan dalam tugas PR-nya, ya Allah aku berniat supaya dia ilmunya berkah buat dia dan sebagainya. Jadi everything yang kita lakukan ya, ngerjain tugas, PR, ketika kita punya rasa prasangka baik ya, insya Allah kita bisa banget untuk menjadikan setiap kegiatan kita bernilai ibadah. Seperti itu, Fuad. Menarik banget nih tips dari Mas Fathan. Makasih ya Mas buat tips-tipsnya. Ya, jadi teman-teman makin semangat nih buat beraktivitas sambil beribadah. Nah, by the way Mas, setelah kita tadi bahas tentang memaknai diri, Mas Fathan udah sempat bilang TR1 nih. Nah, bentar lagi di matematika bakal ada TR1 nih Mas, training RAI 1. Gimana tuh Mas? Oh iya sekarang anak maba ya, berarti teman-teman nanti akan ketemu TR1 juga, bener banget. Nah, dari teman-teman 21 ini kan udah selesai LKMM Pradasar nih Mas. Terus sebentar lagi juga bakal ada training RAI 1 nih. Menurut Mas Fathan sendiri, apa sih yang ngebedain TR1 sama LKMM Pradasar nih? Dan nilai lebih apa sih yang dimiliki sama TR1? Oke, good question. Jadi apa nih yang membedakan antara LKMM Pradasar dengan TR1 gitu? Beda banget teman-teman, beda banget. Jadi TR1 ini teman-teman akan diajarkan suatu materi-materi yang itu bakal impactful banget buat ibu teman-teman. Contohnya tadi aku sebutkan tentang konsep diri ya. Teman-teman akan ajarkan tentang visi hidup kita sebagai seorang muslim gitu. Jadi gimana teman-teman bisa mendapatkan dunia tapi juga bisa dapat akhirnya sekaligus gitu loh. Jadi ya kita bisa kayak muda bekerja keras mungkin ya, muda dengan penuh kehusyuan, nanti tua kaya raya, mati masuk surga gitu ya, kayak gitu. Itu mungkin sebuah tujuan kita yang pengen kita capai bareng-bareng. Tua kita bermanfaat bagi orang lain, kita bahagia juga, fun, dan kita bisa masuk surga. Nanti teman-teman juga yang pasti akan diajarin juga tentang bagaimana kita berislam secara benar gitu ya. Kadang-kadang kita kan masih kayak di Islam nih ada yang turunan dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, teman-teman akan bisa menjawab why, kenapa teman-teman berislam kayak gitu. Kayak itu yang menurut aku something yang benar-benar impactful banget buat teman-teman nanti ke depannya. Kayak gitu.
Wah, menarik banget nih. Kan teman-teman maba udah ikut LKMM Pradasar, pastinya wajib banget sih ikutan TR1. Wah, Masya Allah, menarik banget nih. Kan teman-teman maba 2021 udah ikutan LKMM Pradasar nih. Jadi sekarang waktunya join TR1 nih. Tapi kan ada statement gitu, Mas. Kita kan juga bisa nonton kajian keislaman gitu di sosial media. Gimana sih tanggapan dari Mas Fatan terkait statement tersebut? Statement itu gimana ya, menurut aku emang beda banget teman-teman antara satu dengan kajian-kajian yang namanya training ya. Namanya training itu beda banget, namanya juga training kan, jadi itu akan memberikan teman-teman sebuah cara pandang baru gitu. Namanya training itu akan benar-benar mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak kayak gitu. Gitu ya Mas. Oh iya Mas, ada satu lagi nih. Sebenarnya hal apa sih yang bisa kita dapetin di TR1 tapi nggak kita dapetin nih di perkuliahan Mas? Oh ya, banyak banget dong pasti. Jadi dari mulai jadi TR1 ini itu menjadi sebuah landasan teman-teman dalam bergerak, bertindak, dalam beramal, dalam berkehidupan, dalam belajar, dalam berteman gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi sebuah landasan gitu. Jadi beda banget. Jadi dan menurut aku, kalau yang namanya landasan disimpan teman-teman belum dapat, nanti ketika teman-teman menjalaninya, teman-teman nggak punya landasan ketika menjalaninya gitu. Akhirnya ya pasti akan bertemu dengan yang namanya jatuh gitu kan. Dan mungkin tadi aku bilang sayang banget nanti kalau misalnya teman-teman kuliahnya nggak bernilai ibadah gitu kan, atau lain sebagainya, karena materi TR1 ini nggak akan teman-teman dapatkan di perkuliahan karena beda banget gitu kan. Ini benar-benar mengupas banget tentang cara pandang kita kayak gitu. Jadi di kajian yang namanya di kajian nggak dapet, di kuliah nggak dapet, ya yang namanya training ya hanya di training itu doang dapetnya kayak gitu, Fuad. Gitu tuh teman-teman maba. Makasih banget nih Mas Fatan atas insight-insight baru dan bahasan kita tadi. Nih ada dari memaknai diri sampai TR1 nih. Semoga habis ini banyak sobat Kesima yang gak ragu-ragu lagi buat join TR1 dan bisa memperbaiki diri lewat TR1 ya. Mungkin dari Mas Fathan ingin menyampaikan sepatah dua kata semangat motivasi untuk sahabat Kesima semua. Oke, makasih Fuad. Oke teman-teman, mungkin ini satu buah last speech dari aku ya, last speech juga. Harapan teman-teman bisa maknai ini juga. Jadi dulu aku juga sama kayak teman-teman semuanya gitu, seorang maba gitu ya, seorang mahasiswa baru gitu ya, yang mungkin kalau di dulu tuh dibandingkan teman-teman yang dulu punya pengalaman di OSIS atau lain sebagainya, yang udah punya kematangan diri yang lebih, aku yakin teman-teman punya satu modal lebih dibandingkan aku saat itu. Tapi ketika aku ikut TR1 dan coba memaknai diri ya, setelah ikut TR1 itu mencoba untuk menafsirkan diri, mencoba untuk membuat visi hidup dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini aku nggak menyesal gitu ya, bahwa sampai hari ini aku memilih pilihan hidup ini. Itu aku nggak menyesal sama sekali, dan aku bersyukur banget sampai hari ini Allah berikan segala keberkahannya. Jadi teman-teman punya pilihan, dan teman-teman saat ini itu harus benar-benar pandai-pandai memilih mana step awal teman-teman di perkuliahan yang harapannya teman-teman nggak menyesal kemudian hari gitu. Harapannya teman-teman semua di sini punya IPK yang tinggi gitu ya, tapi juga aktif organisasi, jadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, pun juga punya kematangan diri yang luar biasa. Mungkin itu paling ya buat teman-teman semuanya, karena ini masih step awal gitu ya dari aku. Mungkin itu pesan-pesan dari aku kayak gitu, Fad. Oke, bagus banget nih pesan dan kesan dari Mas Fathan, memotivasi kita dan memberikan kita semangat untuk kuliah ke depannya. Oke, mungkin sekian podcast kita kali ini. See you when I see you, sobat Kesima semuanya. Di sini buat Fatur Rozi dan narasumber kita. Aku Nur Alfa Mukhtar Kariba. Kami pamit undur diri. Sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.